Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya jualah kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melakukan kegiatan presentasi perkuliahan seperti biasa. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kerabat-kerabat beliau, dan kita semua ila yaumil qiyamah. Kepada yang terhormat Bapak Zulkifli SEI MSy selaku dosen mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, serta teman-teman kelas yang berbahagia dan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Ruang Lingkup Akad. Adapun kelompok 1 sendiri beranggotakan saya Hirdayani, teman saya Irfan Syah, dan teman saya yang satunya lagi Nur Halidah. Pada presentasi kali ini kami ingin membahas tentang yang pertama asal-usul akad, yang kedua pengertian akad, yang ketiga akad dan iltizam, yang keempat akad dan tasarruf, yang kelima rukun-rukun akad, yang keenam syarat-syarat akad, yang ketujuh macam-macam akad, yang kedelapan akad dan konsekuensi hukumnya, dan yang kesembilan berakhirnya akad. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang asal-usul akad. Perjanjian atau akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat dan merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui akad, berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Pernyataan Roscoe dalam abad pertengahan, di mana sebagian besar kekayaan orang terdiri dari janji-janji dan keuntungan yang dijanjikan orang lain terhadapnya. Dalam hukum Islam, istilah akad untuk menyebut perjanjian atau Aufeenkomst, dan bahkan juga untuk menyebut kontrak. Istilah akad merupakan istilah tua yang sudah digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Pada pembahasan fikih muamalah, kontrak atau perjanjian disebut dengan akad. Hal itu adalah sebagaimana surah Al-Maidah surah kelima ayat 1 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad di antara kamu, karena setiap perjanjian atau al-ahdu pasti akan diminta pertanggungjawabannya." Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 34. Adapun menurut para fuqaha, al-aqd adalah perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Permasalahannya sekarang adalah apa saja yang menjadi rukun, syarat, prinsip-prinsip, serta asas-asas dari akad agar sah dan dapat dijadikan sebagai landasan dalam transaksi-transaksi syariah. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pengertian akad. Secara bahasa, akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Sedangkan menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanifiyah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli. Sementara dalam arti khusus diartikan perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya atau menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya sesuai syara dan berdampak pada objek-objeknya. Berdasarkan pengertian tersebut, para ahli hukum Islam mendefinisikan akad adalah hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum pada objek perikatan.
Akad yang mempunyai makna umum yakni sebagai berikut, yaitu pertukaran janji di antara dua pihak atau lebih, dan bermakna khusus sebagai komitmen yang menghubungkan penawaran dan penerimaan. Akad adalah janji atau kontrak yang bermakna sebagai kewajiban hukum dari salah satu pihak kepada pihak lain yang membuat kontrak. Dengan kontrak yang bersepakat melaksanakan kewajiban hukum yang timbul di antara mereka. Bahasan yang ketiga yaitu tentang akad dan iltizam. Perikatan disebut juga dengan akad yang merupakan janji setia kepada Allah, di mana janji itu dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Perjanjian ini kemudian memunculkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak yang bersepakat. Misalnya, seorang penjual mobil bersepakat dengan pembeli untuk menjual barangnya dengan harga 200 juta. Maka sang penjual wajib menyerahkan mobilnya dan berhak atas uang 200 juta rupiah dari sang pembeli tadi. Begitu juga sebaliknya, sang pembeli wajib menyerahkan uangnya untuk mendapatkan hak atas mobil yang dimaksud untuk dimilikinya. Hukum perikatan semacam ini muncul untuk memberikan perlindungan terhadap manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah yang mempunyai potensi untuk saling menguasai atau melampaui batas-batas hak orang lain. Dengan adanya hukum perikatan ini, maka manusia akan dapat menghargai hak orang lain dan bertindak semena-mena terhadap hak orang lain sebab ada bukti perjanjian atau kesepakatan, baik itu tertulis maupun lisan, yang disampaikan oleh pihak ketiga seperti yang dianjurkan dalam Al-Quran, bahwa apabila bertransaksi, maka hendaklah ditulis. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu tentang akad tasarruf. Tasarruf adalah setiap perilaku yang melahirkan hak dan kewajiban dengan landasan syara. Tasarruf terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama tasarruf qauli atau ucapan, yaitu ucapan yang bersumber dari satu pihak yang melahirkan hak dan kewajiban, seperti bai, ijarah, syirkah, wakaf, dan wasiyah. Yang kedua yaitu tasarruf fi'il atau perbuatan, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sadar yang melahirkan akibat hukum, seperti serah terima jual beli, ghasab, dan memanfaatkan hal-hal mubah. Sedangkan tasarruf qauli atau ucapan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, tasarruf yang berbentuk akad atau tasarruf qauli aqdi, yaitu setiap ucapan yang timbul dari kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih, seperti kesepakatan dalam akad-akad wakaf, wasiat, jual beli, ijarah, dan syirkah. Yang kedua yaitu tasarruf selain akad atau tasarruf qauli ghairul aqdi, yaitu keinginan pihak akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad atau ucapan sepihak, seperti tuntutan atau dakwa, pengakuan atau ikrar, membebaskan hak atau ibra, dan merelakan hak atau tanazul. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa akad adalah kategori transaksi yang berisi ucapan atau tasarruf qauli al-aqdi. Atas dasar pemahaman tentang tasarruf ini, maka akad didefinisikan sebagai ucapan. Ucapan yang dimaksud dalam ijab qabul menurut Hanafiyah yang menjadi satu-satunya rukun karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari substansi akad. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nurhalidah. Kepada saudari Nurhalidah, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Herdayani. Rukun-rukun akad. Yang pertama, ijab dan qabul. Ijab merupakan penawaran yang disampaikan dari pihak pertama, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Ijab dan qabul ini begitu penting dalam akad sehingga berakibat hukum. Maka para ulama fiqh mensyaratkan bahwa ijab dan qabul itu sungguh-sungguh dikehendaki oleh para pihak, dinyatakan secara jelas, pasti, dan bebas, serta adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
dan pernyataan ijab dan qabul ini berdasarkan kehendak masing-masing pihak secara pasti serta tidak ragu-ragu. Yang kedua, pihak yang berakad. Pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentukan akad. Pihak yang berakad atau subjek akad tidak saja berupa orang, perorangan, tetapi juga berbentuk badan hukum. Yang ketiga, objek akad. Objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad bentuknya tampak dan membekas. Objek akad ini tidak hanya satu benda yang bersifat material, tetapi juga bersifat subjektif dan abstrak. Dengan demikian, objek akad tersebut dapat berbentuk harta benda seperti dalam jual beli atau berbentuk manfaat seperti dalam upah mengupah. Prinsip umum dalam akad ini adalah terbebas dari gharar dan hal-hal yang dilarang oleh syara. Selanjutnya, tujuan akad. Tujuan setiap akad menurut ulama fiqh hanya diketahui melalui syara dan harus berjalan dengan kehendak syara. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara, hukumnya tidak sah. Seperti berbagai akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba, menjual yang diharamkan syara seperti kamar, atau tujuan melakukan tindak pidana seperti untuk pembunuhan, penipuan, pelacuran. Tujuan akad merupakan hal yang penting untuk mengetahui apakah suatu akad dipandang sah atau tidak. Tujuan ini berkaitan dengan motivasi atau niat seseorang dalam melaksanakan akad. Syarat-syarat akad. Berdasarkan rukun akad, maka para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syurut al-inqad, syarat sah atau syurut as-sihah, syarat pelaksanaan atau syurut an-nafadz, dan syarat keharusan atau syurut an-aluzum. Tujuan dari syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan dan terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad. Pertama, syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad yang sesuai menurut syarat. Apabila tidak memenuhi syarat, maka akad menjadi batal. Syarat ini terbagi dua, yaitu syarat yang bersifat umum, yakni adanya rukun-rukun yang harus ada di setiap akad, dan syarat yang bersifat khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada bagian akad dan tidak harus ada pada bagian yang lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah. Kedua, syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara untuk menjamin keabsahan dampak akad. Apabila dampak akad tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya dinilai rusak dan karenanya dapat dibatalkan. Ketiga, dalam pelaksanaan akad terdapat dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimiliki sesuai ketentuan syara. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan sesuatu yang dimilikinya, sesuai dengan ketetapan syara, baik secara langsung oleh dirinya sendiri maupun sebagai kuasa dari orang lain. Keempat, syarat kepastian hukum adalah terhindarnya dari beberapa pilihan, seperti qiyar, syarat, qiyar aib, atau qiyar majelis. Jika masih terdapat syarat qiyar ini, maka akad tersebut belum memiliki kepastian, dan karenanya akad tersebut menjadi batal. G. Macam-macam akad. Macam-macam akad sebagai berikut. Yang pertama, murabahah akad. Akad jual beli ini menekankan mengenai harga jual dan keuntungan yang disepakati oleh para pihak, baik itu penjual atau pembeli.
Untuk pihak pembeli bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau membayar tunai. Yang kedua, salam. Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Prosesnya, pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci. Lalu baru produk akan dikirimkan. Akad salam biasa diterapkan untuk produk-produk pertanian. Yang ketiga, istina. Istina mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan di mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarannya juga sesuai kesepakatan dari pihak yang berakad, baik itu dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal seperti akad salam. Keempat, mudharabah akad. Akad ini lebih mengatur antara sahibul mal atau pemilik modal dengan mudharibnya atau pengelola modal. Nantinya pengelola mudharib dan pemilik modal akan membagi hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan. Jika ada kerugian, hanya pemilik modal yang menanggung kerugiannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Irfansyah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nurhalidah. Mudharabah akad ini lebih mengatur antara sahibul mal atau pemilik modal dengan mudharibnya atau pengelola modal. Nantinya pengelola mudharib dan pemilik modal akan membagi hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan. Jika ada kerugian, hanya pemilik modal yang menanggung kerugiannya. Musyarakah sedikit berbeda dengan mudharabah. Akad ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Nantinya pihak mudharib atau pengelolanya akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Biasanya akad ini dilakukan untuk proyek atau usaha di mana modalnya dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan dan sebagian lainnya dimodali oleh nasabah. Musyarakah mutanakisah. Akad jual beli barang ini mengatur dua pihak atau lebih yang berkongsi untuk suatu barang. Nantinya salah satu pihak akan membeli bagian dari kepemilikan barang pihak lainnya dengan cara mencicil atau bertahap. Akad ini biasa dilakukan jika ada proyek yang dibiayai oleh nasabah dan lembaga keuangan yang kemudian dibeli oleh pihak lainnya secara bertahap atau cicilan. Wadi'iyah adalah akad di mana salah satu pihak akan menitipkan suatu produk untuk pihak kedua. Akad ini cukup sering dilakukan dalam perbankan syariah dalam produk rekening giro. Kemudian wakalah akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dan pihak yang lain. Akad ini bisa diterapkan dalam pembuatan faktur atau invoice, penurusan permintaan, atau pembelian barang dari luar negeri. Ijarah akad, ijarah mengatur mengenai persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad. Biasanya akad ini dilakukan jika barang yang disewa memberikan manfaat. Biasanya penerapan akad dalam bank syariah ini adalah cicilan sewa yang terhitung sebagai cicilan pokok untuk sebuah harga barang. Ju'alah itu memiliki kesamaan dengan akad ijarah atau jual jasa, yaitu adanya upah karena mendapatkan manfaat atau jasa. Perbedaannya, akad ju'alah transaksi mulai mengikat ketika pekerjaan dimulai. Pada saat itu, tidak boleh ada pihak yang membatalkan transaksi secara sepihak. Dalam akad ju'alah hanya diisyaratkan adanya kejelasan jasa atau manfaat yang menjadi objek transaksi. Kapalah akad. Kapalah lebih menekankan mengenai jaminan yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya hal ini diterapkan untuk pembayaran lebih dulu atau advance payment bond, garansi sebuah proyek atau performance bond, ataupun partisipasi tender bond. Kemudian hawalah akad. Hawalah mengatur mengenai pemindahan uang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya akad ini dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang ingin menjual produknya kepada pembeli dalam bentuk giro mundur atau biasa disebut post dated check. Tentunya akad ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur syariah. Rahan merupakan akad gadai yang dilaksanakan oleh penggadai barang kepada pihak lainnya. Biasanya penggadai barang ini akan mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang digadaikan. Pada bank syariah, akad ini bisa diterapkan jika ada pembiayaan yang riskan dan perlu akan adanya jaminan tambahan. Akad qard mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu yang cenderung pendek. Tentunya dana ini harus diganti secepatnya. Besaran nominal harus sesuai dengan dana talangan yang diberikan, atau bisa diartikan nasabah hanya harus melakukan pengembalian pinjaman pokoknya saja.
Kemudian H. Akad dan konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukum dari suatu akad adalah ketika terjadi perpindahan hak dan kewajiban dari para pihak, timbal balik terjadi perpindahan kepemilikan dari suatu pihak kepada pihak lain, berubahnya status hukum atau dari haram menjadi halal. Akad dibagi menjadi beberapa jenis, yang setiap jenisnya sangat tergantung pada sudut pandangnya. Jenis akad tersebut adalah berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun, seperti sah atau tidak sahnya suatu akad, berdasarkan apakah syarat telah memberi nama atau belum, seperti contoh akad yang telah dinamai syara, seperti jual beli, hibah, gadai, dan lain-lain. Sedangkan akad yang belum dinamai syara tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman, berdasarkan barang diserahkan atau tidak, dibaca jatnya baik berupa benda yang berwujud al-ain maupun tidak berwujud ghair al-ain. Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad merupakan salah satu yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Terpenuhinya semua rukun syarat atau asas akad berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad dinyatakan sebagai akad yang sahih akan mengikat para pihak yang melakukan akad. Selanjutnya, berakhirnya akad. Menurut hukum Islam, berakhirnya akad karena disebabkan terpenuhinya tujuan akad. Pemutusan akad putus dengan sendirinya, kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad. Suatu akad dipandang berakhir jika sudah terpenuhi tujuan dari akad. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya menjadi milik penjual. Sedangkan pembatalan akad terjadi dengan sebab-sebab berikut: adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara, adanya khiar, adanya penyelesaian dari salah satu pihak, adanya kewajiban yang tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, serta berakhirnya waktu akad. Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak-hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Dalam hal akad mukuf atau akad yang keabsahannya tergantung pada pihak lain, seperti akad anak yang belum dewasa, akan berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.